Kemarin kita belajar tentang apa? Mempercayai iman kepada hari akhir. Rukun iman yang keberapa? Keberapa? Jadi ya, manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Terus manusia masuk ke alam kubur. Dulu kita juga pernah pertama kali itu kita hidup di alam ruh, kemudian di alam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Kemudian sekarang kita di dunia dan besok kita akan mengalami kematian. Ya, sekarang kita akan belajar bab 7, yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu menceritakan urutan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar dan Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza dengan benar. Yang kedua yaitu membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Diharapkan nanti siswa memperhatikan gambar ini ya. Jadi ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, tahapan di hari akhir. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Dia itu hari dibangkitnya seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman mbah kalian, kakung kalian, nenek kalian, ya, ayah kalian besok, terus kalian, terus anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, ya, itu dibangkitkan semua sampai dengan orang yang terakhir kali hidup di dunia. Di situ dijelaskan di surat Al-Mu'min ayat ke-16. Summa inakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jadi kalian besok itu akan dibangkitkan setelah kematian. Kemudian di sini yang nomor 2 ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu artinya hari berkumpul. Jadi seluruh umat manusia itu akan dikumpulkan, ya, akan dikumpulkan di tempat yang sangat luas. Besarnya itu selapangan besar lagi, ya. Selapangan kapal terbang itu besar lagi luasnya, ya, sangat luas. Di situ manusia akan dikumpulkan di situ semua. Ya. Terus di situ manusia itu akan merasakan kepanasan karena besok itu matahari hanya sejengkal, ya, sejengkal. Ya, matahari hanya sejengkal. Jadi kalian akan merasakan kepanasan, kecuali di situ orang-orang yang beramal soleh, ya, yang orang-orang beramal soleh
hidup di dunia itu amal solehnya akan menaungi sehingga tidak merasakan panas itu. Kemudian ada tentang yaumul hisab. Yaumul hisab itu artinya hari perhitungan yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Ya, apakah dia itu hidup di dunia berbuat kebaikan ataupun berbuat kemaksiatan akan dihitung. Allah tidak akan pernah selip dalam menghitung amal manusia. Sekecil apapun amal manusia itu akan dihitung, dan sebesar apapun amal manusia akan dihitung. Begitupun dosa. Ketika kita melakukan kejahatan atau kemaksiatan, maka dosa kita sekecil apapun akan dihitung oleh Allah, dan dosa sebesar apapun juga akan dihitung oleh Allah. Ya, mulut kita akan terkunci, jadi kita tidak bisa berbohong, dan tangan kita akan berbicara. Ya, tangan ini digunakan untuk apa? Ketika tangan ini untuk mukul, maka tangan ini akan berbicara. Tangan saya digunakan untuk mukul teman saya, ya, untuk mencuri. Terus kaki itu juga untuk apa? Ya, kaki saya ini untuk berjalan kemaksiatan, contohnya, maka akan dihitung. Kaki saya untuk berjalan ke masjid, maka akan dihitung, kayak gitu ya. Terus tahapan selanjutnya yaitu yaumul mizan, hari pertimbangan. Jadi amal baik dan buruk manusia itu akan ditimbang, ya. Jadi nanti beratan mana antara amal buruk dan amal kebaikan? Anak-anak pengen beratan mana? Amal baik. Ya, berarti anak-anak harus melakukan kebaikan. Kemudian ada yaumul jaza. Artinya itu hari pembalasan. Jadi manusia akan mendapatkan balasannya ketika berada di dunia. Dia itu banyak yang baiknya atau yang buruknya, ya. Dan amal yang baik oleh Allah itu akan dijanjikan surganya Allah. Dan sebaliknya, ketika kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka kita akan dijanjikan sebuah nerakanya Allah. Pengen masuk surga apa masuk neraka? Surga. Nah, kalau masuk surga berarti di situ kita membayangkan yang enak-enak, ya. Kalau masuk neraka kita membayangkan hal yang susah-susah, contohnya disiksa, ya. Nah, ini perjalanan hidup manusia. Hidup manusia tadi kita hidup dari alam roh, terus alam kandungan, dan kita sudah sampai di alam dunia. Terus besok setelah alam dunia kita siap-siap lagi melangkah menuju alam kubur. Habis ke alam kubur kita melangkah lagi akan menuju kehancuran alam semesta. Kemudian kita melangkah akan dibangkitkan dari kubur. Kemudian
timbang bisa. Kemudian telaga sirot, dan kita mau ke sini apa ke sini itu terserah kalian, tergantung amal perbuatan kalian ya. Ya. Kemudian untuk tugas nanti dibuat kelompok ya. Berhitung 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 kayak gitu ya. Kemudian nanti siswa disuruh membuat peta konsep tentang materi yang tadi Bapak sampaikan. Dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin ya. Terus nanti habis itu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan ke kelas ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan kertas kosong atau karton, spidol warna dan hiasan. Nanti hiasannya bebas. Nih, nanti jadi ya, tadi kan sudah setiap kelompok dibagi ya. Kemudian materi yang akan dibahas nanti terserah mengambil antara yaumul ba'as, yaumul masa, yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jajah. Kemudian setiap kelompok nanti mendiskusikan ya, mendiskusikan dan membuat. Tadi suruh buat apa tadi? Tentang materi tersebut. Kemudian setelah selesai diskusi, kelompok mencari informasi ke kelompok lain. Jadi nanti kelompok 1 itu ada yang mencari informasi ke kelompok 2 ya. Tapi di situ ada yang menunggu 1 orang menunggu standby di kelompok yang lainnya nanti cari informasi. Kemudian setelah mendapatkan informasi nanti dijelaskan kepada kelompok yang lainnya ya. Terus kemudian habis itu mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Paham anak-anak? Mulai membagi kelompok, kita berhitung dari sebelah sini. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Ya, yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 kumpul dengan 2, yang 3 kumpul dengan 3, yang 4 kumpul dengan 4, yang 5 kumpul dengan 5. Yang 1 tunjuk jari dulu mana? Sini dulu 1 kumpul. Yang 2 mana? Kumpul. Sini dulu, nanti diatur mejanya. Yang 3 mana? Kumpul di depan dulu. Yang 4 mana? Kumpul. Yang 5 mana? Ya, kumpul. Nanti yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yuk disusun. Selanjutnya kelompok 1 di depan. Di belakang. Ini. Kelompok 3 di depan sini. Kelompok 4 di belakang. Tuh. Kelompok 5 di depan.
Bisa. Yaumul Mizan. Ya, silakan dikerjakan. Lanjutin yuk gambarnya.
Tukeran. Yaumul Masyar. Jadi Yaumul Masyar itu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang Yaumul Jaza artinya hari pembalasan di mana manusia mendapatkan pembalasan atas perbuatannya di dunia. Tadi kita sudah membuat tentang peta konsep. Yuk, kelompok mana yang mau maju duluan? Yuk, silakan kelompok 2 maju ya, mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan di mana manusia mendapatkan pembalasan di atas perbuatannya di dunia. Sebenarnya di dalam surat Al-Ghafir ayat 17, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Semua Allah sangat cepat menghitungnya. Jika kita berbuat baik, kita akan diperlakukan di surga. Jika kita berbuat buruk, kita akan mendapatkan siksaan. Yuk, beri plus buat kelompok 2. Ada lagi yang mau presentasi? Ya, dari kelompok berapa? 1. Ya, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membuat karya. Silakan untuk kelompok 1 menampilkan karyanya, maju ke depan perwakilan.
Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, kasih terus buat teman-teman. Ya, anak-anak, tadi kita belajar tentang hari akhir. Di situ tadi kita sudah membahas tentang perjalanan hidup manusia. Ya, perjalanan hidup manusia di hari akhir itu ada apa aja? Yaumul mahsyar, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul mizan. Ya, kasih plus buat kita semua. Ya, untuk sekarang cukup pelajaran. Nah, jangan lupa di rumah untuk membuka-buka lagi, mempelajari materi yang sudah dipelajari dan membuka materi yang akan dipelajari buat minggu depan. Ya, siap anak-anak? Siap. Ini cukup ya, sudah selesai. Kita sudah membuat peta konsep. Habis ini kita pulang. Sebelum pulang, dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Ya Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapian. Ini dulu. Di sini. Ya sini.